Selamat pagi Pak Taruna dimanapun kamu berada. Pada sesi ini untuk materi prosedur darurat, kita akan membahas tentang tata cara khusus dalam prosedur keadaan darurat di kapal. Jadi ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan kemarin pada waktu yang lalu. Ada kapal yang mengalami suatu kecelakaan, dia tabrakan, kemudian tenggelam, kandas, kemudian bocor, loading, dan sebagainya. Yang pada tata cara khusus dalam prosedur keadaan darurat ini kita akan membahas tentang kejadian tuburukan, bagaimana caranya ketika kapal tersebut mengalami suatu tuburukan ataupun imminent collision. Yang pertama kita lakukan adalah, tata caranya adalah bunyikan sirine alat bahaya, emergency alarm sound, ya. Jadi kita bunyikan sirine bahaya. Kita sudah sampaikan kemarin di videonya, ya. Kedua, menggerakkan kapal sedemikian rupa untuk mengurangi pengaruh tuburukan. Kemudian ketiga, pintu-pintu kedap air dan pintu-pintu kebakaran otomatis ditutup. Lampu-lampu dek dinyalakan, nakhoda diberitahu, kamar mesin diberitahu, kemudian VF dipindah ke channel 16. Ya. Terus awak kapal dan penumpang dikumpulkan di stasiun darurat yang 9. Posisi kapal tersedia di ruangan radio dan diperbarui bila ada perubahan. Dan setelah tuburukan, got dan tangki-tangki diukur, ya. Dan yang kedua, kapal kandas ataupun terdampar, stranding. Yang pertama ada stop engine ataupun stop mesin, bunyikan sirene bahaya, ya. Kemarin kita sudah tahu bunyi seperti apa. Kemudian pintu-pintu kedap air ditutup, nakhoda diberitahu, kemudian kamar mesin diberitahu, VF dipindah ke channel 16, tanda-tanda bunyi kapal kandas dibunyikan, lampu dan sosok-sosok benda diperlihatkan, lampu dek dinyalakan, got dan tangki-tangki diukur ataupun disonding, kedalaman laut sekitar kapal diukur, dan posisi kapal tersedia di kamar radio dan diperbarui bila ada perubahan ini untuk memancarkan berita mara bahaya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kapal mengalami suatu musibah kebakaran, apa yang harus dilakukan, yaitu sirine bahaya dibunyikan, internal dan eksternal. Kemudian regu-regu pemadam kebakaran yang bersangkutan siap dan mengetahui lokasi kebakaran. Ventilasi, pintu-pintu kebakaran otomatis, pintu-pintu kedap air ditutup, dan lampu-lampu di dek dinyalakan. Nakhoda diberitahu, tentu kamar mesin juga diberitahu. Dan posisi kapal yang tersedia di kamar radio dan diperbarui bila ada perubahan, ya. Jadi posisi kapal setiap saat ini berubah untuk gunanya untuk memancarkan berita darurat atau berita mara bahaya, ya. Kemudian air masuk ke dalam ruangan, sirine bahaya dibunyikan, internal dan eksternal. Kemudian siap-siap dalam keadaan darurat, pintu-pintu kedap air ditutup, nakhoda diberitahu, kamar mesin diberitahu, kemudian posisi kapal di kamar radio dan diperbarui bila ada perubahan. Itu yang untuk ketika air masuk ke dalam ruangan, ya. Posisi kapal berkumpul di skoci, kemudian sirine, dan awak kapal berkumpul di skoci penolong. Dan bagaimana halnya pula untuk orang jatuh ke laut? Tentu apabila ataupun main overbar, apabila kita melihat ada yang terjatuh ke laut, lemparkan pelampung yang sudah dilengkapi dengan lampu apung dan asap sedekat orang yang jatuh. Kemudian usahakan orang yang jatuh terhindar dari benturan kapal dan baling-baling. Posisi dan letak pelampung diamati. Mengatur gerak untuk menolong bila tempat untuk mengatur gerak cukup. Disarankan untuk menggunakan metode Williamson turn. Nanti kita akan pelajari nanti, ya, di prakteknya nanti. Kemudian tugaskan seseorang untuk mengawasi orang yang jatuh agar tetap terlihat. Bunyikan 3 suling panjang dan diulang sesuai kebutuhan. Itu alarmnya sudah kita sampaikan ataupun ajarkan pada waktu yang lalu, ya. Regu penolong siap di skoci, nakhoda diberitahu, kemudian kamar mesin juga diberitahu. Letak ataupun posisi kapal relatif terhadap orang yang jatuh diplot di posisi kapal tersedia di kamar radio, ya. Jadi diplot orang yang terlalu tersebut posisi terakhir, ya, kapal, dan diperbarui bila ada perubahan. Itu untuk orang yang jatuh ke laut ataupun main overboard. Kemudian prosedurnya apalagi ketika untuk pencarian dan penyelamatan ataupun search and rescue.
Itu mengambil pesan bahaya dengan menggunakan radio pencari arah ataupun radio direction finding. Pesan bahaya ataupun SOS dipancarkan secara berulang, mendengarkan poli semua frekuensi bahaya secara terus-menerus. Kita monitor ya, mempelajari buku petunjuk terbitan SAR, MERSAR, bagaimana cara prosedurnya, mengadakan hubungan antara SAR laut dengan SAR udara pada frekuensi 2182 kHz atau channel 16 ataupun frekuensi 6215 ya. Posisi, haluan, dan kecepatan penolong yang lain diplot, latihan-latihan bahaya ataupun darurat ya, kalaupun memang sudah dipersiapkan seperti itu ya. Terus di kapal penumpang, latihan-latihan ini selalu untuk latihan-latihan ya, atau bahaya tadi ya. Tentu semua latihan-latihan ini selain hal-hal yang seperti prosedur seperti di atas tadi, kita harus sering mengadakan suatu latihan-latihan bahaya ataupun darurat ya di kapalnya secara rutin, bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali ya, tergantung daripada keadaan setempat di kapal masing-masing ya. Kalau di kapal penumpang, setiap kapal mau sudah berangkat ataupun belayar itu akan diadakan suatu latihan skoci penolong ya, skoci penyelamatan ya. Mungkin di tiap-tiap kapal lain akan berbeda ya, bisa 1 bulan sekali, bisa ya tergantung keadaan masing-masing ya. Tapi sebaiknya rutin diadakan, walaupun itu seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali maupun sebulan sekali, itu tetap diadakan rutin untuk para kru ataupun ABK lebih mahir menangani suatu hal-hal yang bersifat mara bahaya ya. Nah ini ada latihan-latihan untuk bahaya atau darurat ya. Kalau di kapal penumpang itu seminggu sekali biasa dilatihkan. Kemudian di kapal barang, latihan skoci dan latihan kebakaran itu harus dilakukan 1 kali sebulan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya, pada saat meninggalkan suatu pelabuhan di mana ABK telah diganti. Kemudian selanjutnya harus catat dalam logbook ya latihan-latihan tersebut di jangka waktu tertentu ya. Ini yang untuk latihan-latihan bahaya ataupun darurat ya. Dan kapal penumpang gitu juga ya, sudah dilakukan proseduralnya seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini kepada kalian semua ya, tentang tata cara khusus dalam prosedur keadaan darurat. Jadi selain hal-hal tadi dari tabrakan, kemudian kebakaran dan sebagainya, tentu ada juga latihan-latihan yang secara berkala dilakukan. Setelah itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa silakan simak, kemudian catat video pembelajaran hari ini, kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.